Oke, setelah kita mempelajari induksi magnetik yang dihasilkan oleh penghantar yang dialiri arus listrik, sekarang kita akan mempelajari tentang gaya magnetik. Nah, gaya magnetik ini dikenal juga dengan gaya Lorentz, sesuai dengan penemunya, yaitu Lorentz. Nah, gaya magnetik yang terjadi ini dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah gaya magnetik atau gaya Lorentz yang terjadi pada penghantar berarus listrik yang berada dalam medan magnetik. Nah, perhatikan, ini ada sebuah skema percobaan sederhana. Ini kutub utara magnet ya. Kemudian di sini ada apa namanya? Aluminium foil. Aluminium foil yang lentur sekali. Kemudian aluminium foil dihubungkan dengan sumber tegangan DC di sini menggunakan sebuah akumulator sehingga arus listrik mengalir dari bagian dalam keluar. Ini adalah arah arus listriknya. Nah, ternyata ketika aluminium foil dialiri arus listrik, aluminium foil ini jadi melengkung ke atas. Melengkung ke atas seolah-olah ada dorongan yang dikerjakan dari bawah sehingga aluminiumnya jadi melengkung ke atas. Kemudian Lorentz dalam melakukan percobaannya mencoba membalik polaritas. Jadi kutub positif dipindahkan ke kutub negatif, kemudian kutub negatif dipindahkan ke kutub positif. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ketika polaritas baterai atau sumber tegangan dibalik, maka aluminium foil jadi melengkung ke bawah. Nah, dari situ kemudian Lorentz menyimpulkan ada dua hal. Yang pertama, bahwa ketika penghantar dialiri arus listrik kemudian diletakkan memotong medan magnetik, pada penghantar yang berarus listrik akan bekerja suatu gaya. Yang gaya itu disebut dengan gaya magnetik. Kemudian yang kedua, arah gaya magnetik yang bekerja pada penghantar bergantung kepada arah arus listrik. Nah, untuk menentukan kemana arah gaya magnetik bekerja, ini digunakan kaidah tangan kanan seperti ini. Caranya adalah silahkan tangan kanan kalian dibuka sedemikian sehingga ibu jari dengan 4 jari yang lain posisinya tegak lurus. Nah, kemudian tolong diingat-ingat, ibu jari ini menunjukkan arah arus listrik, kemudian 4 jari yang lain menunjukkan arah medan magnetik, lalu tepat vertikal ke atas, yang vertikal dengan telapak tangan atau searah dengan garis normal, ini adalah gaya Lorentz. Maka dengan demikian, kalau kita perhatikan fenomena yang ditunjukkan oleh percobaan Lorentz bahwa ketika arus listriknya itu arahnya keluar, maka aluminium foil jadi melengkung ke atas, ini dapat dipraktekkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Coba tangan kanannya, B-nya dari utara ke selatan, berarti 4 jari yang lain yang dirapatkan, ini arahnya dari utara ke selatan. Kemudian ibu jari arahnya keluar, searah dengan I, maka telapak tangan kanan kita menghadap kemana? Menghadap ke atas. Ini menunjukkan bahwa gaya yang bekerja pada aluminium foil arahnya ke atas. Nah, itu untuk gejala atau fenomena dari gaya magnetik yang ditemukan oleh Lorentz. Kemudian besarnya ini oleh Lorentz dirumuskan dengan F sama dengan B kali I kali L dikali sin theta. Nah, ingat sudut theta di sini adalah sudut yang dibentuk antara arah arus listrik dengan arah medan magnetik. Catat ini ya. Jadi, kalau misalkan arah arus listriknya dibuat searah atau berlawanan dengan medan magnetik, maka gaya Lorentz-nya tidak ada. Kenapa? Karena
sinus 0 atau sinus 180 adalah 0. Oleh karena itu, gaya Lorentz yang paling maksimum ini akan terjadi apabila medan magnetik dengan arah arus listrik diletakkan saling tegak lurus. Sehingga untuk arah arus listrik dan arah medan magnetik yang diletakkan saling tegak lurus, ini gayanya adalah F sama dengan B kali I kali L. Ya. Ini untuk gaya magnetik pada penghantar yang dialiri arus listrik dan diletakkan memotong medan magnetik. Kemudian yang selanjutnya, selain penghantar yang dialiri arus listrik, yang dapat mengalami gaya magnetik atau gaya Lorentz adalah sebuah muatan listrik. Jadi, apabila ada suatu muatan listrik itu bisa positif, bisa negatif, kemudian bergerak memotong medan magnetik, maka pada muatan itu akan bekerja gaya Lorentz. Nah, arah gaya Lorentz untuk muatan listrik ini sama, kita gunakan aturan kaidah tangan kanan, di mana aturannya sebagai berikut. Ibu jari ini menunjukkan arah kecepatan. Ibu jari menunjukkan arah kecepatan. Kemudian 4 jari lain yang dirapatkan ini menunjukkan arah medan magnetik. Ingat, medan magnetik kalau di antara dua kutub selalu dari utara ke selatan. Kemudian arah normal telapak tangan atau yang tegak lurus dengan telapak tangan ini adalah arah gaya Lorentz. Nah, aturan ini berlaku untuk muatan listrik positif. Bagaimana kalau negatif? Kalau negatif, jika kalian menggunakan aturan kaidah tangan kanan, maka gaya Lorentz-nya bukan searah dengan telapak tangan, tetapi searah dengan punggung tangan, atau yang tegak lurus dengan punggung tangan. Itu untuk muatan listrik negatif. Pak, saya mau menggunakan kaidah tangan kiri, boleh nggak? Boleh. Kalau menggunakan tangan kiri, berarti aturannya sama. Ibu jari kecepatan, 4 jari lainnya dirapatkan medan magnetik, kemudian arah tegak lurus telapak tangan adalah gaya Lorentz. Itu kalau menggunakan kaidah tangan kiri. Pak, saya tetap mau pakai tangan kanan. Silahkan, asal gaya Lorentz-nya tidak searah dengan telapak tangan, tetapi harus searah dengan punggung tangan. Nah, untuk besarnya bagaimana? Untuk besarnya, gaya Lorentz yang dialami oleh muatan ini besarnya dirumuskan dengan F sama dengan B kali Q kali V kali sin theta. Nah, ingat, sudut theta di sini adalah sudut yang dibentuk antara arah kecepatan dengan arah medan magnetik. Nah, ini untuk sudut tetanya. Nah, kalau muatan listrik itu bergerak memotong tegak lurus medan magnetik, maka rumus yang digunakan adalah F sama dengan B QV. Ini paling maksimum, ya. Paling maksimum. Kenapa? Karena sinus 90 adalah 1. Nah, ini untuk menunjukkan gaya Lorentz yang dialami oleh muatan listrik yang bergerak memotong medan magnetik. Kemudian sekarang kita kenali bentuk lintasan dari muatan listrik saat bergerak dalam medan magnetik. Ini kenapa perlu saya sampaikan, ini pernah ditanyakan di UTBK tahun 2018 ya. Yang pertama, jika arah kecepatan muatan listrik, dalam hal ini ambil positif ya, sejajar dengan medan magnetik atau sudutnya 0 derajat, maka gaya Lorentz-nya 0. Karena gaya Lorentz-nya 0, maka berarti muatan listrik akan merambat lurus sejajar dengan medan magnetik. Jadi ini V-nya, kemudian ini juga B-nya. Jadi tidak terpengaruh karena tidak ada gaya. Kemudian yang kedua, jika arah kecepatan muatan listrik tersebut membentuk sudut tertentu, dalam hal ini diisyaratkan sudutnya antara 0 sampai 10 derajat, maka
muatan listrik akan bergerak dalam medan magnetik dengan lintasan spiral, ya, dengan lintasan spiral. Ini kalau arah kecepatan dengan arah medan magnetiknya membentuk sudut tertentu, ya, membentuk spiral. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana jika muatan listrik yang bergerak memotong tegak lurus medan magnetik. Maka, jika muatan listrik memotong tegak lurus medan magnetik, muatan listrik akan bergerak membentuk lintasan melingkar. Dari mana lintasan itu? Coba kita perhatikan. Ini berarti kalau lihat gambar, ini muatannya adalah muatan listrik positif, ya. Coba kita lihat, B-nya masuk nih, B-nya masuk, cross gitu kan. Kemudian kecepatannya ke kanan, berarti kan 4 jari yang lain di arah masuk ke dalam bidang, ibu jari arahnya ke kanan, telapak tangan saya menghadap ke atas. Nah, ini adalah gaya Lorentz yang bekerja pada muatan listrik. Nah, di setiap titik, gaya ini akan selalu bekerja pada muatan di mana arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Oleh karena itu, maka jika ada muatan listrik bergerak memotong tegak lurus medan magnetik, muatan itu akan dibelokkan setiap saat menuju ke pusat lingkaran. Oleh karena itu, maka lintasannya jadi merupakan lintasan melingkar seperti ini. Jadi, kalau kita gambarkan, ini adalah vektor-vektor kecepatannya, sehingga hubungannya dengan gaya Lorentz seperti apa? Kita tahu bahwa untuk benda atau partikel yang bergerak melingkar, dia akan memiliki gaya yang dinamakan dengan gaya sentripetal, yaitu gaya yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Sehingga ketika muatan listrik bergerak memotong tegak lurus medan magnetik, di situ adalah resultan gaya yang bekerja sigma F sama dengan gaya sentripetal. Sigma F di sini apa? Sigma F di sini yang ada adalah gaya Lorentz. Sehingga gaya Lorentz sama dengan gaya sentripetal. Gaya Lorentz rumusnya adalah B Q V. Gaya sentripetal adalah setengah mv kuadrat per R. V-nya kita coret. Maka nanti berlaku B Q R sama dengan M kali V. Nah, M kali V ini sama dengan apa? Ini sama dengan momentum linier, sama dengan P, ya. Jadi nanti boleh juga momentum yang dialami oleh muatan listrik yang bergerak dalam suatu medan magnetik, boleh juga dirumuskan dengan P sama dengan B kali Q kali R, di mana R-nya adalah jari-jari lintasan, ya. Itu untuk bentuk-bentuk dari lintasan muatan listrik yang memotong medan magnetik. Oke, yang ketiga adalah gaya Lorentz antar dua penghantar lurus panjang yang dialiri arus listrik. Di sini saya gambarkan ada dua buah kawat yang berarus listrik dalam interaksi yang menghasilkan gaya magnetik. Oke, yang pertama saya punya dua penghantar dialiri arus listrik I1 dan I2 dengan arah arus listrik yang sama. Nah, I1 akan menghasilkan medan magnetik yang dirasakan oleh I2. Kira-kira seperti ini. Menggunakan kaidah tangan kanan, maka gaya magnetik yang dirasakan oleh I2 ini arahnya masuk ke dalam. Kemudian, I2 juga akan menghasilkan medan magnetik yang dirasakan oleh I1. Seperti ini. Ya. Sehingga medan magnetik yang bekerja pada I1 ini arahnya keluar. Nah, dengan menggunakan kaidah tangan kanan, maka pada I1 juga akan bekerja gaya seperti ini, arahnya ke kanan. Nah, berarti untuk dua penghantar yang dialiri arus listrik searah,
akan terjadi gaya magnetik atau gaya Lorentz yang arahnya yang sifatnya tarik-menarik. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kedua penghantar dialiri arus listrik dengan arah yang berbeda, berlawanan? Sama, nanti penghantar I1 dan I2 masing-masing akan menghasilkan medan magnetik, di mana medan magnetik dari I1 akan dirasakan oleh I2, dan medan magnetik yang dihasilkan I2 akan dirasakan oleh I1. Kita buatkan seperti ini. Nah, medan magnetik yang bekerja pada I2 ini dengan menggunakan aturan kaidah tangan kanan, ini akan didapatkan bahwa I2 akan mengalami gaya Lorentz yang arahnya ke kanan seperti ini. Kemudian, I2 akan menghasilkan medan magnetik yang dirasakan oleh I1. Nah, medan magnetik yang bekerja pada I1 akibat dari I2 arahnya masuk ke dalam bidang. Oleh karena itu, dengan menggunakan aturan kaidah tangan kanan, yang terjadi pada I1, ibu jari kita arahnya ke atas, B-nya masuk ke dalam, maka telapak tangan kita menghadap ke kiri. Berarti gaya Lorentz yang bekerja pada I1 arahnya ke kiri, seperti ini. Nah, jelas bahwa untuk dua penghantar yang dialiri arus listrik berlawanan akan menghasilkan gaya Lorentz yang sifatnya tolak-menolak. Jadi kalau di sini, ini gaya Lorentz-nya ini adalah tarik-menarik. Tarik-menarik. Ini untuk arus listrik yang searah. Sedangkan ini, gaya Lorentz yang terjadi adalah gaya tolak-menolak. Ya. Ini untuk gaya Lorentz antar dua penghantar yang dialiri arus listrik. Kemudian besarnya bagaimana? Untuk menghitung besarnya, dirumuskan bahwa besar gaya interaksi tarik-menarik atau tolak-menolak antar kedua penghantar ini dirumuskan dengan F sama dengan mu 0 dikali I1 dikali I2 dikali L per 2 pi A. Di mana mu 0-nya ini adalah permeabilitas ruang hampa 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Kemudian A-nya adalah jarak antar kedua penghantar, lalu L-nya adalah panjang masing-masing penghantar. Panjangnya harus sama nanti, ya, jadi tidak boleh beda. Kemudian, seringkali di dalam soal yang ditanyakan adalah gaya persatuan panjang. Maka kalau ditanyakan gaya persatuan panjang, rumusnya dinyatakan dengan F per L. Mu 0 I1 I2 per 2 pi A, sehingga nanti satuannya juga kalau ini menjadi Newton per meter. Nah, ini untuk gaya yang dihasilkan oleh kedua penghantar yang dialiri arus listrik. Kemudian yang terakhir, materi yang terkait dengan gaya magnetik adalah munculnya momen koppel. Apa itu momen koppel? Momen koppel itu hampir sama dengan momen gaya atau momen gaya ya. Waktu di kelas 11 itu kita belajar tentang momen gaya. Momen koppel didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda dan menghasilkan efek gerak rotasi. Nah, biasanya benda yang dimaksudkan di sini, bendanya itu berupa kumparan, ya, berupa kumparan. Jadi tidak semua benda bisa diputar dengan gaya magnetik. Perhatikan di sini, saya punya sebuah kumparan persegi panjang ABCD. Kemudian kumparan diletakkan pada sumbunya. Di sini sumbunya adalah sumbu X. Lalu kumparan dialiri arus listrik yang arahnya berlawanan arah dengan jarum jam. Seperti ini. Ini I-nya. Kemudian medan
medan magnetik ini dibuat berarah keluar ke sini. Ini B-nya. Nah, coba kita perhatikan pada sisi AD. Pada sisi AD, medan magnetiknya keluar, kemudian medan magnetiknya ke sini, kemudian arus listriknya ke kiri ke sini. Ini saling tegak lurus. Berarti pada sisi AD akan bekerja gaya Lorentz dengan menggunakan kaidah tangan kanan arahnya ke atas. Ini arah gaya Lorentz-nya. Kemudian pada sisi AB, medan magnetiknya ke sini, kemudian ini B, kemudian arusnya juga ke sini. Arus dengan medan magnetik searah, maka tidak ada gaya Lorentz karena sinus 0 adalah 0. Kemudian di sisi BC, arah arusnya ke kanan, arah medan magnetiknya tetap keluar, maka gaya Lorentz arahnya ke bawah. Kemudian pada sisi CD juga tidak ada gaya Lorentz, F-nya 0. Nah, berarti gaya Lorentz hanya bekerja pada sisi AD dan sisi BC. Sisi AD arahnya ke atas, sisi BC arahnya ke bawah. Kemudian di sini ada sumbu putar. Maka yang terjadi ketika kumparan ini diletakkan dalam suatu medan magnetik, maka kumparan akan berputar searah dengan perputaran jarum jam dengan kecepatan sudut omega. Ya, ini untuk momen Koppel. Nah, besarnya momen Koppel yang dialami oleh suatu kumparan yang diletakkan dalam suatu medan magnetik ini dirumuskan dengan M sama dengan N kali A kali B kali I kali sin theta. N adalah jumlah lilitan kumparan, kemudian A adalah luas bidang kumparan, B adalah medan magnetik, kemudian I adalah kuat arus listrik, kemudian sudut theta ini adalah sudut antara arah medan magnetik dengan arah normal bidang kumparan. Ya, jadi sudut theta-nya itu adalah arah antara medan magnetik dengan arah normal bidang kumparan. Nah, ini untuk menghitung momen Koppel yang bekerja pada suatu kumparan yang diletakkan dalam suatu medan magnetik yang homogen. Ya, jadi itu materi kita yang terkait dengan induksi magnetik atau medan magnetik. Setelah ini tinggal ada beberapa contoh soal yang terkait dengan gaya magnetik. Ya, mudah-mudahan ini bisa kalian pelajari, bisa kalian putar berulang-ulang sehingga bisa memberikan sedikit tambahan pemahaman kepada kalian dalam mempelajari medan magnetik. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal yang ketujuh. Jika pada suatu kawat yang berarus listrik 10 ampere, lalu dengan arah menuju atas dan langsung dalam sebuah medan magnetik 0,5 Tesla yang menyusun sebuah sudut 30 derajat terhadap kawat, jika panjang kawatnya 10 meter, maka tentukan besar gaya Lorentz-nya. Nah, ini bahasanya kok kurang enak sekali, seperti bahasa Malaysia ya. Nah, kita lihat jawabannya. Diketahui biasa kuat arus, kemudian sudut theta-nya ada, kemudian medan magnetiknya ada, maka ini mah tinggal langsung gunakan rumus F sama dengan B kali I kali L dikali dengan sinus sudut theta. Masukin semua, maka ketemu gaya Lorentz yang bekerja pada penghantar ini besarnya adalah 25 Newton. Kemudian contoh soal nomor 8. 3 buah kawat tersusun seperti pada gambar berikut. Tentukan besar dan arah gaya magnetik pada kawat 2
untuk panjang kawat masing-masing 1 meter. Berarti di sini yang ditanya adalah interaksi antar dua kawat. Nah, yang ditanya adalah kawat 2. Yuk kita lihat. Kita lihat dulu interaksi dengan kawat 1. Kawat 1 dengan kawat 2, arah arusnya itu sama. Maka kawat 1 dengan kawat 2 akan bekerja gaya tarik-menarik. Nah, yang digambarkan cukup gaya pada kawat 2 saja, karena ini yang ditanyakan. Katakan ini adalah F21, arahnya ke kiri. Kemudian, penghantar 2 dan 3, ini juga akan terjadi interaksi. Nah, pada penghantar 3, arah arusnya ke bawah. Maka, antara penghantar 2 dan penghantar 3 akan terjadi gaya interaksi. Berupa gaya apa? Karena arah arusnya berlawanan, berupa gaya tolak-menolak. Ini adalah F23. Nah, setelah menentukan arah vektornya, baru kita hitung satu persatu. Yang pertama untuk F21, ini setelah dimasukkan ke dalam rumus F sama dengan μ0 I1 I2 kali L per 2 pi A, tentu A-nya adalah A1, ini diperoleh 2 kali 10 pangkat min 7 Newton, arah ke kiri. Kemudian pada kawat 2, akibat berinteraksi dengan kawat ketiga, ini dengan cara yang sama diperoleh nilai 12 kali 10 pangkat min 7 Newton. Lalu, karena yang ditanya adalah gaya total yang bekerja pada F2, maka kita resultankan. Kenapa ditambah? Karena F21 dan F23 di situ searah. Oleh karena itu, maka hasilnya adalah 14 kali 10 pangkat min 7 Newton arah ke kiri. Ini untuk interaksi antar dua penghantar yang dialiri arus listrik. Kemudian contoh soal nomor 9. 3 buah kawat berarus listrik, 3 buah kawat berarus A, B, dan C membentuk suatu segitiga sama sisi. Kawat A dialiri arus listrik dengan arah keluar bidang. Kawat B dan C dialiri arus listrik dengan arah masuk ke dalam bidang. Masuk ke dalam bidang. Tersusun seperti gambar berikut. Tentukan A, besar gaya magnetik yang bekerja pada kawat B untuk panjang kawat 1 meter. Kemudian B, tentukan arah gaya magnetik yang bekerja pada kawat B. Nah, kita lihat sekarang jawabannya. Perhatikan, kawat B akan ditolak oleh kawat A. Karena yang satu masuk, yang satu keluar. Sehingga antara B dan A akan terjadi gaya tolak-menolak. Ini gambarnya, FBA. Kemudian, kawat A dengan C, ini akan terjadi gaya tarik-menarik. Sehingga FAC, ini arahnya ke sini. Nah, ternyata antara FAB dengan FAC ini membentuk sudut, yaitu 120 derajat. Kita gunakan metode jajaran genjang, maka ketemulah adalah F resultan. Nah, dengan menggunakan rumus gaya Lorentz, FBA dan FBC kita hitung. FBA dapat 2 kali 10 pangkat min 7. Kemudian FBC juga 2 kali 10 pangkat min 7. Kemudian kita hitung resultannya dengan menggunakan aturan kosinus, sehingga diperoleh FBA kuadrat ditambah FBC kuadrat ditambah 2 FBA FBC kali cos 120. Cos 120 ini adalah min setengah. Min setengah. Sehingga berarti kalau kita hitung, ini FBA kuadrat ditambah FBC kuadrat, nilainya kan sama, 2 kali 10 pangkat min 7.
kemudian dihitung dengan 2 FBA/FBC kali min setengah, maka kita peroleh F totalnya adalah 2 kali 10 pangkat min 7 Newton. Nah, ini adalah resultan gaya yang bekerja pada kawat B, ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana untuk menghitung sudut yang dibentuk oleh resultan gaya. Tentu sudut yang dibentuk oleh resultan gaya ini adalah sudut yang dibentuk biasanya terhadap sumbu X positif. Nah, caranya sebetulnya sih boleh diproyeksikan seperti ini, boleh juga menggunakan aturan sinus. Tadi di contoh soal yang lain saya menggunakan aturan sinus. Sekarang di contoh soal yang ini saya menggunakan aturan analisis vektor seperti yang sudah dipelajari di kelas 10. Misalkan ini vektor FBC ini kan membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X negatif. Maka FBC ini perlu kita proyeksikan. Ada yang diproyeksikan terhadap sumbu X dan ada yang diproyeksikan terhadap sumbu Y. Sehingga kita hitung satu-satu. Sigma Fx adalah nih FBA dikurangi FBC cos 60. Hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat min 7. Ini setelah dihitung. Kemudian resultan gaya bekerja pada sumbu Y berarti hanya satu, yaitu FAC kali sin 60. FAC kali sin 60 ketemu nanti akar 3 kali 10 pangkat min 7. Sehingga untuk menghitung arah resultan vektor kuat medannya, vektor gayanya, kita gunakan tangen. Tangen itu adalah depan sudut dibagi samping sudut. Depan sudutnya apa? Sigma Fy, yaitu akar 3 kali 10 pangkat min 7. Kemudian samping sudutnya apa? Sigma Fx, yaitu 1 kali 10 pangkat min 7. 10 pangkat min 7-nya coret, maka tan theta sama dengan akar 3. Maka untuk tan theta yang sama dengan akar 3, sudut tetanya adalah 60 derajat. Berarti dengan kata lain, resultan gaya yang bekerja adalah arahnya 60 derajat terhadap sumbu X positif, ya. Ini adalah terhadap sumbu X positif. Itu contoh soal nomor 9. Kemudian nomor 10, perhatikan gambar berikut. Ini saya punya sebuah persegi yang dialiri arus listrik dengan besar I2. Kemudian di samping persegi ini pada jarak 1 cm diletakkan suatu penghantar lurus yang dialiri arus listrik I1. Nah, tentu ini akan terjadi interaksi. Nah, interaksinya adalah antara kawat lurus dengan sisi sebelah kiri ini akan terjadi gaya tarik-menarik. Kenapa? Karena arah arus listriknya searah. Kemudian interaksi yang kedua adalah kawat dengan sisi yang ada di sebelah kanan. Ini akan terjadi gaya tolak-menolak. Kenapa tolak-menolak? Karena arah arus listriknya berlawanan. Sehingga gaya total yang bekerja pada penghantar, pada kawat persegi, ini adalah selisih dari gaya-gaya yang bekerja arah ke kanan dengan gaya-gaya yang bekerja pada arah ke kiri. Coba kita lihat solusinya. Nah, ini kita gambarkan dulu. Ini interaksi antara sisi sebelah kiri dengan kawat. Kemudian ini adalah gaya interaksi antara sisi sebelah kanan dengan kawat. Lalu kita hitung untuk sisi sebelah kiri
F sama dengan mu 0 I1 I2 kali L per 2 pi A. Kemudian kita masukkan angka, ketemulah 2 kali 10 pangkat min 6 Newton. Kemudian untuk sisi sebelah kanan, ini adalah FBC. Ini mu 0 kali 1 I2 kali L per 2 pi A2. Maka kita peroleh juga 2 kali 10 pangkat min 5. Ya, min 5. Nah, lalu ini pangkat min 4, ini pangkat min 5, maka resultannya adalah tinggal dikurangi yang besar dikurangi yang kecil, berarti 2 kali 10 pangkat min 4 dikurangi 2 kali 10 pangkat min 5. Agar pangkatnya sama, maka ini dijadikan 0,2. Jadi nanti 2 dikali 10 pangkat min 4 dikurangi 0,2 kali 10 pangkat min 4, hasilnya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 4 Newton. Nah, di sini diminta dalam mikronewton. Nah, maka kalau dijadiin mikro, ini harus dikali 10 pangkat 6. Maka kita dapatkan gaya Lorentz-nya adalah 180 mikronewton. Ya. Nah, itulah pembelajaran kita mengenai medan magnetik. Berikut contoh-contoh soalnya. Tolong kalian dipelajari, diperhatikan baik-baik contoh soalnya. Apabila masih ada yang kurang jelas, silahkan kalian bertanya ke saya. Boleh line, boleh WA. Cuman kalau agak slow respon, itu mohon dimaklumi. Tapi saya pasti jawab untuk pertanyaan kalian yang terkait dengan materi ini. Jadi itu untuk materi kita. Silahkan kalian download handoutnya, kemudian dikerjakan soal-soalnya, lalu seperti biasa seminggu kemudian jawaban dari handoutnya dikumpulkan melalui ketua kelas. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, tetap semangat, tetap di rumah, jaga protokoler kesehatan. Salam sehat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.